teman-teman semua, gimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja ya. Oke, perkenalkan nama saya Christian Malau. Nama lengkap saya Christian Dirgantara Hamana Malau. Teman-teman bisa panggil saya Christian atau Malau, terserah. Iya, teman-teman semua, di sini saya akan sharing mengenai teori musik dasar, materi-materi yang saya sudah pelajari. Saya akan bagikan kepada teman-teman di sini. Untuk teman-teman yang pemula atau yang baru belajar, jangan takut, kita akan belajar sama-sama, kita akan belajar bareng-bareng, supaya teman-teman bisa lebih tahu lagi tentang musik. Oke, saya akan menjelaskan teori musik dasar. Yang pertama yaitu, musik, di dalam musik itu teman-teman, terdapat melodi, sebuah melodi. Melodi tersebut biasanya ditulis dalam notasi angka atau notasi balok. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang notasi balok. Oke, mungkin teman-teman sudah familiar dengan notasi angka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang notasi balok. Apa sih notasi balok itu? Nah loh, tanda tanya besar. Notasi balok itu notasi yang berada dalam arti dia mempunyai tempatnya itu disebut dengan paranada. Jadi kalau teman-teman melihat ini, garis-garis ini namanya disebut garis paranada, teman-teman. Jangan sampai salah mengartikannya. Ini namanya garis paranada. Di dalam paranada tersebut terdapat garis, ini garis, dan juga spasi. Spasi itu yang ini. Spasi. Paranada memiliki 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah dengan garis bantu di bawah, nanti ada garis bantu di bawah dan garis bantu di atas. Dan juga paranada memiliki spasi sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi teman-teman semua sudah tahu ya, ini namanya tadi paranada, garisnya 5, spasinya 4. Oke, next. Dalam paranada biasanya untuk mengawali sebuah paranada, biasanya di samping pojok kiri itu terdapat kunci, yang dimana nanti itu menentukan range suara. Kalau treble clef ini, yang lambang ini, mungkin teman-teman sudah familiar, sering melihat di poster-poster musik atau di mana yang berbau musik. Pasti teman-teman sering melihat ini. Ini namanya treble clef. Treble clef atau kunci G. Kenapa dia disebut dengan kunci G? Nanti kita bahas. Selanjutnya, lawannya treble clef ini ada yang namanya bass clef atau yang disebut dengan kunci F. Biasanya digunakan untuk range suara tenor dan bass, atau pria ya, pria itu tenor dan bass. Kalau sopran alto itu biasanya wanita. Fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan letak dan nama not, baik yang tinggi maupun rendah. Tanda kunci atau clef sign secara aturan dituliskan pada permulaan paranada. Oke, next. Oke. Di dalam paranada nanti ada tanda pagar ini, dan juga tanda ini, seperti huruf B ya. Nah, tanda pagar ini namanya sharp atau crash. Cuman orang-orang sering menamakan ini sebagai crash ya. Crash atau sharp. Lawannya crash ada mol. Ini dia, dilambangkan dengan huruf B. Mol atau flat. Oke. Di setiap not yang mendapatkan tanda pagar atau crash, dia belakangnya ditambahkan dengan huruf is.
Ingat ya teman-teman ya, lambang pagar identik dengan is. Lambang mall, lambang B seperti ini, belakang ditambah S. Oke. Apa sih fungsinya dari crash dan mall ini? Nah, saya akan memberikan sebuah materi baru nih buat teman-teman. Fungsinya crash ini, kita bahas crash dulu ya. Fungsinya crash ini, dia sebagai tanda naik. Naiknya itu setengah. Fungsinya untuk menaikkan setengah sebuah not. Jadi misalkan C, notasi C ditambah crash, berarti namanya jadi cheese, karena ditambah is ya, cheese. Berarti dia naik setengah, C naik setengah, cheese. Kalau C turun setengah, mall ini dia fungsinya untuk menurunkan ya, lawannya si sharp ini, dia menurunkan setengah mall ini. C tambah S berarti chess. Kalau C turun setengah namanya chess. C naik setengah cheese. Begitu juga dengan D. D naik setengah dis. D turun setengah des. Begitu juga dengan E. E naik setengah ace. E turun setengah. Ayo, apa teman-teman? Apakah ES? Nah, yang tahu bisa ketik di kolom komentar. Begitu juga dengan F. F naik setengah fish. F turun setengah face. Face itu sama dengan, nah nanti kita belajar enharmonis di video selanjutnya. G. Begitu juga dengan G. G naik setengah gis. G turun setengah ges. Begitu juga dengan A. Notasi A. A naik setengah ais. A turun setengah, apa teman-teman? Apakah AS atau apa? Yang tahu bisa ketik di kolom komentar. Ya, begitupun juga seterusnya. Jadi fungsinya sharp ini, crash ini, menaikkan setengah yang ditambahkan dengan is. Fungsinya mall ini atau flat ini untuk menurunkan setengah yang ditambahkan dengan huruf S. Oke teman-teman, kita membahas tentang notasi balok. Notasi balok itu dia menggunakan paranada. Seperti ini contohnya. Oke, di setiap awal paranada, di setiap awal lagu yang menggunakan notasi balok, dia akan menggunakan ini. Kunci ini, treble clef. Ya, treble clef. Treble clef atau enggak bass clef. Dia nanti akan di sini posisinya. Di samping treble clef ini ialah kunci. Misalkan kita main di let's say kita main di G mayor. G mayor di dalam satu crash. Nah, inilah berarti seluruh partitur ini mainnya dari tonalitas G mayor. Karena dia ditandai dengan satu crash. Ya. Satu crash. Nanti kita belajar susunan tangga nada. Kita belajar tentang paranada tersebut ini dulu, penulisan paranada. Di setelah key signature ini ada tanda birama. Nah, birama inilah yang biasa ditulis dengan 4/4, 12/8, 2/4, 3/4, 6/8, 9/8 dan seterusnya, 7/8 dan seterusnya. Ini lebih ramah tulisnya di sini. Jangan sampai salah susunan teman-teman ya. Treble clef, key signature, birama. Oke. Di atas birama ini adalah tempo atau juga disebut dengan pulsa. Tempo ini kita harus bisa membedakan tempo dan juga birama. Birama ialah di dalam satu bar, ini namanya bar ya. Nih, namanya bar. Dia akan ditutup dengan sekat. Bar 1, bar 2, bar 3, bar 4 dan selanjutnya. Penjelasannya ini adalah birama 4/4 contohnya ya.
Di dalam satu bar terdapat 4 not yang nilainya seperempat. Penyebutnya 4 nih ya. Ada 4 not. 4 notnya ini yang di atas ya. 4 not. Tapi nilai satu notnya itu seperempat. Nah ini per 4. Oke, udah agak mulai pusing nih ya. Oke, jangan dibawa berat. Kita akan belajar ini secara pelan-pelan, secara detail. 4 per 4 berarti ada 4, pembilangnya 4. Ada 4 not dalam satu bar yang nilai satu notnya itu seperempat. Gimana sih nilai not seperempat? Nanti kita belajar. Oke, kalau tempo itulah yang menentukan kecepatan. Jadi birama dan tempo itu berbeda. Tempo itu dia menentukan kecepatan. Contohnya lagu mau cepatnya itu kecepatannya dia lambat. Tep, itu tempo namanya, atau pulsa. Terpujilah wahai engkau Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Itu tempo ya. Jadi temponya sedang, nggak terlalu cepat. Tuh, tempo itu menentukan kecepatan. Kalau birama menentukan nilai not. Oke, next. Ini tadi kita sudah bahas ya, crash atau sharp, ini mol atau flat. Fungsinya ini apa tadi teman-teman? Menaikkan setengah. Ini fungsinya apa? Lawannya menurunkan setengah. Ya, nice. Nah, kita akan belajar susunan C mayor. C mayor itu seperti ini. Terdapat garis bantu di bawah, garis bantu 1 di bawah. Disinilah not C berada. C. Setelah C ada D. D di sini. Setelah D ada E. E berada pada garis pertama. Dilanjutkan dengan spasi pertama F. Dilanjutkan dengan garis kedua G. Dilanjutkan dengan spasi kedua A. Dilanjutkan dengan garis ketiga B. Dilanjutkan dengan spasi spasi ketiga C, oktav. Nah, tadi kita akan membahas ini ya, treble clef kenapa disebut dengan kunci G. Ayo, kenapa ya? Karena not G ini berada pada garis kedua yang menyentuh ujung dari treble clef ini. Dia menyentuh garis kedua, makanya disebut dengan juga kunci G, karena ujung ini menyentuh. Nah, sudah mulai paham ya teman-teman ya. Kita akan pelan-pelan membahasnya. Oke, next. Berarti kita sudah bisa melihat C itu berada pada spasi ketiga. C bawah berada pada garis bantu bawah pertama di bawah. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya not pada garis. Dia berada pada garis. Ini spasi. Oke. Nah, tadi lawannya treble clef ada bass clef. Lambangnya seperti ini teman-teman. Kenapa disebut dengan bass clef? Karena ini teman-teman, titik 2 ya. Ada titik 2 di sini, titik. Dan ini menyentuh garis ke sini. Nah, disinilah F. Pada bass clef ini beda sama treble clef susunannya. Kalau bass clef ini C mayor ini, not C ini berada pada spasi kedua. Dan F berada pada garis ke 1, 2, 3, 4. Garis keempat. Karena F-nya di sini. Ini sebagai patokan F. Garis keempat. Bawahnya E, bawahnya D, bawahnya C. Begitu.
Nah, kita akan membahas jarak, teman-teman. Jadi di setiap susunan tangga nada itu dia berjarak, tidak salah-salah. Nih teman-teman, jarak nada 1,5 secara jelas terlihat pada alat musik berpapan seperti piano, pianika, atau keyboard. Papan nada putih ke papan nada hitam berjarak setengah. Papan nada putih ini ya, putih ke papan nada hitam sebelahnya setengah nih jaraknya nih. Oke. Tapi kalau misalkan papan nada putih ke papan nada putih, di jaraknya 1. Kecuali untuk papan nada putih yang tidak ada selingi papan hitam. Jadi papan putih ke papan putih yang tengah-tengahnya ada hitam itu jaraknya 1. Tapi kalau yang nggak ada sela-selanya nih, seperti ini contohnya nih, E dan F, nggak ada hitamnya nih, ini setengah. Dan juga sebagai contoh B dan C, not B ke C itu jaraknya setengah juga karena tidak ada hitam-hitamnya. Nah, saya akan membagikan tips bagaimana caranya teman-teman bisa menentukan not C pada piano atau keyboard atau pianika. Begini teman-teman caranya. Jika teman-teman melihat ada dua hitam seperti ini, polanya begitu aja. 2 hitam, di sini ada 3 hitam. Nah, 2 hitam ini samping kirinya setengah itu sudah dipastikan C. Oke. Nah, di sini di bagian ini yang nggak ada hitam-hitamnya itu E dan F. Selanjutnya itu F, G, A, B. Nah, ketemu di B, dia juga setengah lagi tuh, nggak ada hitam-hitamnya, B ke C. Nah, itu aja teman-teman. Dari sini sampai ke oktav paling ujung kanan, begitu saja. Terus diulang-ulang dia polanya. Nah, jadi sudah bisa kita lihat rumusnya ini teman-teman. Setiap tangga nada, setiap kunci, rumusnya ini teman-teman. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Do ke re, jaraknya 1, re ke mi, jaraknya 1, mi ke fa, jaraknya setengah, fa ke sol, jaraknya 1, sol ke la, jaraknya 1, la ke si, jaraknya 1, si ke c, si ke do oktav, setengah. Ini rumusnya. Begitu pula juga dengan tangga nada D. D, E, fis, G, A, B, cis, D. Gitu, menggunakan rumus ini. Semua tangga nada, G mayor ke, bass mayor ke, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Teman-teman bisa di screenshot atau bisa dicatat. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan saat ini. Untuk pelajaran-pelajaran materi berikutnya kita akan membahas di video selanjutnya. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Jika ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Apa saja tentang musik kita berbagi, kita sharing. Saya harap teman-teman bisa belajar musik dengan enjoy, dengan happy, tidak terbebani. Dan kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada kalimat yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu, jaga kesehatan. Dan jangan lupa subscribe. Oke, ting 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 ting. Jangan lupa di like ya. Kita akan membahas video-video selanjutnya. Terima kasih.